Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat ya. Baiklah, di pertemuan kita kali ini mata pelajaran prakarya kelas 7 kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nah, itu materi yang akan kita bahas nanti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu kita selalu barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Nah, itu tujuan pembelajaran materi pada kali ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada pengertian sayuran. Jadi pengertian sayuran menurut ilmu pertanian yaitu sayuran termasuk tanaman hortikultura. Nah, hortikultura itu merupakan ilmu pertanian yang berhubungan atau berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Itu pengertian sayuran menurut ilmu pertanian. Kemudian di sini ada klasifikasi sayuran. Yang pertama, sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Jadi setiap jenis sayuran itu biasanya bagiannya itu berbeda-beda yang dapat dikonsumsi. Ada yang dikonsumsi bagian daun, kemudian bagian batang, ada juga bagian daun, batang, kemudian ada juga bagian akarnya ya. Yang pertama itu sayuran daun atau leaf vegetable. Jadi sayuran daun ini merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Banyak ya sayuran yang dikonsumsi bagian daunnya. Kemudian sayuran daun itu dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya itu utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Contohnya apa? Banyak ya yang dikonsumsi bagian daunnya, ada bayam, ada kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua itu berdasarkan sayuran yang dikonsumsi bagian batangnya atau stem vegetable. Jadi sayuran ini itu yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Kemudian buku itu merupakan tumbuhan yang terdiri atau yang tumbuhnya itu menempel pada daun. Kemudian sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, kemudian muda dan bersih serta tidak busuk. Contohnya apa? Ada asparagus, ada rebung, kemudian ada sayuran paku dan seledri ya. Kemudian yang ketiga itu ada sayuran akar. Nah, sayuran akar ini adalah berupa umbi-umbian karena umbi itu merupakan akar mengembung. Jadi sayuran akar ini mengandung banyak karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya ya. Jadi ada klasifikasi jenis sayuran yang dikonsumsi bagian akarnya. Apa itu, Bu?
Jadi contohnya itu ada kentang, ada wortel, ada lobak, ada bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Kenapa dikatakan akar? Karena dia tumbuhnya di bagian bawah yang bisa kita konsumsi. Kemudian yang keempat itu ada sayuran polong. Nah, sayuran polong ini yang dimanfaatkan tidak hanya bagian polongnya, tetapi juga kulitnya bisa dimakan. Kemudian kualitas sayuran polong ini yang baik biasanya yang masih muda, jadi biji sayuran tidak menonjol. Warna buah itu terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Apa aja contoh sayuran polong? Itu ada buncis, ada kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Itu contoh sayuran polong. Kemudian yang kelima itu ada sayuran bunga atau flower vegetable. Jadi sayuran ini berasal dari organ generatif dan dimanfaatkan pada bagian bunganya. Jadi yang dikonsumsi itu bagian bunga. Biasanya contoh sayuran yang masih segar itu warnanya cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contohnya apa sayuran yang dimakan bagian bunganya? Banyak ya, ada brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Itu sayuran yang dimanfaatkan bagian bunganya. Kemudian yang selanjutnya itu ada sayuran buah atau fruit vegetable ya. Jadi sayuran ini yang dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan itu adalah bagian buahnya. Contohnya apa? Banyak, ada tomat, cabai, paprika, timun, kemudian ada terung, kemudian pare, labu siam, jagung, dan oyong. Nah, itu termasuk ke dalam klasifikasi sayuran buah karena dia dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga ya. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya itu ada sayuran umbi batang. Jadi sayuran umbi batang itu adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Jadi sayuran umbi ini dia berbentuk umbi ya. Nah, umbi batang ini terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Contohnya apa? Ada talas, singkong, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Itu yang masuk ke dalam sayuran umbi batang. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu ada sayuran umbi lapis. Ada juga sayuran jamur. Nah, sayuran umbi lapis ini tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal. Contohnya apa? Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan ada. Kenapa dia dikatakan sayuran umbi lapis? Karena dia bentuknya seperti berlapis-lapis. Coba kalau kalian iris bawang merah atau bawang putih, dia pasti ada kayak seperti lapisan, makanya disebut dengan sayuran umbi lapis. Kemudian yang terakhir itu ada sayuran jamur atau mushroom. Ya, jadi sayuran jamur itu secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian dari cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran ya. Jadi sayuran jamur ini yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak atau terkena hama. Contohnya apa? Ada jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping, dan masih banyak jamur yang lainnya. Kemudian klasifikasi yang kedua itu ada sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung.
Jadi tanaman sayuran itu berdasarkan pigmen yang dikandung dapat dibedakan menjadi sayuran berwarna, yaitu ada warna kuning atau orange, kemudian berwarna hijau, kemudian warna merah, dan warna ungu. Kalau yang pertama dibedakan berdasarkan bagian yang dimakan, kalau ini berdasarkan pigmen yang dikandung. Nah, sayuran berwarna hijau itu terbentuk dari klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua, dalam suasana basah menjadi hijau terang. Nah, biasanya pada sayuran jenis ini mengandung berbagai vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin A, dan masih banyak vitamin yang lainnya. Contohnya apa yang berwarna hijau? Banyak ya, ada katuk, kangkung, bayam, daun singkong, seledri, daun melinjo, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sayuran berwarna ungu atau pigmen ungu ya. Contohnya apa? Seperti terung, bawang, kemudian bayam ungu, paprika, dan yang lainnya. Itu biasanya mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada sayuran berwarna merah atau biru ya. Kenapa mengeluarkan sayuran ini dikatakan berwarna merah atau biru? Karena warna ini dikarenakan adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Contohnya apa? Ada kubis merah, kemudian ada bit, tomat, dan paprika. Kemudian terakhir itu ada warna kuning atau orange. Jadi warna kuning pada sayuran ini berasal dari kandungan beta dan alfa karotin. Contohnya apa? Ada ubi jalar, kemudian wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Demikianlah penjelasan dari materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham bisa ditanyakan, jangan malu-malu, bisa via WhatsApp atau komen ya. Kemudian di sini ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Itu kalian kerjakan di bagian latihan siswa, itu halaman 48 pada buku siswa nomor 1 dan nomor 5. Untuk yang daring silakan kirim di WA Ibu. Kemudian yang tidak mempunyai HP nanti sampaikan ke temannya, atau yang di pondok atau yang di asrama silakan kumpul di perpustakaan. Cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.